Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pasti anugerahnya melimpah atas kita semua. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, patutlah Tuhan diberikan pujian, kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah memberikan rahmat yang basi, rahmat yang selalu fresh, Amin. rahmat yang kita perlukan di setiap hari. Haleluya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata juga, kalau kita berdoa, katakanlah begini: berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Beri kami pada hari ini. Saudara, Allah mau kita selalu datang kepadanya setiap hari, bahkan setiap pagi. Kita harus cari wajahnya. Orang Israel, mereka harus bangun pagi ketika di padang gurun untuk memungut mana. Sebab kalau mereka terlambat bangun, maka mana itu sudah kena sinar matahari dan cair. Betapa penting, saudara, kita selalu datang kepada Bapa tiap hari. Karena firman Allah juga berkata bahwa manusia batinia kita diperbaharui dari sehari ke sehari, bukan dari seminggu ke seminggu, bukan dari 3 hari ke 3 hari, dari sehari ke sehari. Haleluya. Oleh sebab itu, datanglah, andalkan Tuhan tiap hari. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan lagi, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Saudara sekalian, kami mau berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang selama kami menghadapi COVID. Ternyata COVID ini penyakit yang mahal sekali, saudara. Ada begitu banyak yang harus kami beli, yang harus diadakan pakai uang. Selain kami mengandalkan Tuhan, tentu ada bagian yang kami harus lakukan. Tuhan tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bukan karena kita mengandalkan Tuhan, lalu kita tidak melakukan bagian kita untuk sehat. Saudara, dari awal sejak mulai tes antigen mandiri, maka kami mulai mengeluarkan uang. Begitu juga ketika tes PCR yang harganya jutaan, kami harus mengeluarkan uang juga. Kemudian, karena memang secara fisik ketika terpapar memang kami rapuh, maka kami harus mengkonsumsi suplemen vitamin, madu dan lain sebagainya. Dan itu ternyata memang tidak murah, saudara. Jutaan juga, saudara. Lalu, saudara, di samping kami mengandalkan Tuhan, maka ada paket-paket, banyak paket yang kami harus konsumsi. Yang juga selain ada yang diberikan oleh saudara-saudara yang hatinya murah hati, yang terbeban, ada yang juga kami harus cari dan beli sendiri, saudara. Kami akui, hanya sekali lagi seperti kesaksian kami yang lalu, karena kami komorbid, maka mengandalkan suplemen itu kami yakin tidak dapat bertahan. Karena walaupun kami sudah mengkonsumsi semuanya itu, sepertinya tidak ngefek di tubuh kami. Sepertinya tidak mempan. Jadi kami harus melawan dengan pujian dan penyembahan. Dan saudara, oleh sebab itu kami tidak mengecilkan bantuan-bantuan, termasuk banyak saudara yang kirim makanan tiap hari, dan terutama yang transfer yang tanpa diketahui, tanpa saudara tahu kami sedang membutuhkan. Lalu saudara yang dari Semarang, beberapa orang transfer, juga dari tetangga-tetangga, kami juga harus berterima kasih tiap hari. Sampai hari ini masih setia, walaupun kami sebenarnya sudah bisa masak sendiri, tetapi masih tetap melakukannya. Tuhan memberkati para tetangga yang peduli. Saya ingin mengatakan bahwa kami tidak dapat membalasnya, hanya berterima kasih saja, saudara. Tetapi yang utama dari bagaimana kami bisa bertahan adalah hidup di dalam hadirat Allah. Coram Deo, hidup di hadapan wajah Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang dan tenangkan hati di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa di sorga, Haleluya, Tuhan. kami ada hingga saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Mau Tuhan, Tuhan, kami hidup kami hanya karena Tuhan-Mu, hadirat Tuhan yang menyertai kami, menyembah-Mu yang benar. kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami tak dapat membalas kasih-Mu. Kami mau merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu yang menghidupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, ada satu ayat, saudara, di dalam Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-11, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 15, ayat 10 dan ayat 11. Yohanes 15 ayat 10 sampai ayat 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan saudara bahwa kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kita terus tinggal di dalam kasih sayang Tuhan. Gambarannya adalah kalau ada dua anak, yang satu pergi jauh, yang satu tinggal di rumah, maka yang satu ini akan lebih banyak mengalami kasih sayang karena dia selalu dekat dengan bapaknya. Demikian juga kalau kita ingin selalu tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, Amin. kita harus tinggal di dalam dekapan Bapa. Kita harus tinggal dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Kita harus melekat dengan Tuhan. Disitulah kita akan lebih banyak menikmati manifestasi kasih Allah. Disitulah kita akan menikmati curahan kasih Allah yang berlimpah. Amin. Nah saudara, ayat 11 kemudian mengatakan bahwa kalau kita tinggal dalam keintiman dengan Bapa, kita tinggal dalam curahan kasih Bapa, tak dapat tidak kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara, jadi di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita. Amin. Ini berkat yang alamiah. Ini adalah berkat otomatis kalau kita selalu hidup dalam bayang-bayang hadirat Allah. Selalu hidup di dalam dekapan Bapa. Oleh sebab itu saudara, orang yang selalu hidup di dalam kasih Allah, orang yang selalu intim dengan Allah, orang yang selalu melekat dengan Yesus, wajahnya akan selalu berseri-seri. Karena Alkitab berkata sukacita itu akan penuh, bukan sedikit. Tapi sukacita itu penuh. Penuh itu artinya apa saudara? Tidak ada ruang
lagi dalam hati kita kecuali sukacita. Tidak ada ruang untuk hal-hal lain. Tidak ada ruang untuk takut. Tidak ada ruang untuk sedih. Tidak ada ruang untuk merasa terkucil. Tidak ada ruang untuk merasa tertolak. Tidak ada ruang untuk merasa tidak berdaya. Di dalam hati kita akan full joys. Akan penuh dengan sukacita. Akan penuh dengan kegembiraan. Yes. Nah, saudara-saudara sekalian, hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Amin. Saudara, imunitas tubuh kita meningkat karena hati yang gembira. Haleluya. Jadi ketika kita bersukacita, menurut penelitian, hati yang selalu full sukacita, yang selalu happy, memproduksi imun dalam tubuh, pasukan imun dalam tubuh yang kemudian akan memerangi penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Dan kita akan lebih cepat sembuh, Yes. lebih cepat sehat karena kita bersukacita. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam 1 Tesalonika berkata bersukacitalah senantiasa. Amin. Saudara, kita harus bikin hati kita bersukacita. Kita tidak bisa menunggu diberi, kita harus melakukan sesuatu. Antara lain selalu hidup di dalam bayang-bayang hadirat Allah. Amin. Sebab kalau kita hidup di dalam sukacita, kalau kita terus membuat hati kita bergembira bersukacita, maka kita akan memiliki kekuatan. Itu kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia. Coba lihat dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Mari lihat. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Dalam terjemahan lama adalah kekuatan kita, saudara. Jadi sukacita itu memproteksi hati kita. Amin. Amin. Itu arti kata perlindungan. Jadi sukacita kita, sukacita karena Tuhan itu benteng perlindungan. Sukacita karena Tuhan itu memproteksi, melindungi kita, jiwa kita, hati kita, bahkan fisik kita. Ada protek dari kerajaan Allah. Amin. Bagi orang yang bersukacita, ketika kita bangun hidup yang bersukacita melalui pujian dan penyembahan, maka Tuhan mulai bangun pagar perlindungan. Amin. Maka Tuhan mulai bangun proteksi yang kuat bagi kita. Yes. Ayat tadi berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Terjemahan lama berkata adalah kekuatan kita. Yes, haleluya. Saudara, oleh sebab itu jangan tunggu ada musuh, ada serangan penyakit baru bersukacita. Kita latih, kita budayakan hidup bersukacita. Amin. Dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ke-5, kalau saya tidak salah ingat. Mari baca Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 mulai. Mazmur 37 ayat 5 mulai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oh, haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi bukan hanya serahkan persoalan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Lanjut. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lihat saudara, berdiam diri di hadirat Tuhan.
Ayat yang keempat, perhatikan. Ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tadinya saya khawatir, masa iya bergembira karena Tuhan? Apa keinginan kita diberikan? Apa nggak salah? Kalau keinginan kita nggak benar bagaimana? Ternyata saudara, bergembira karena Tuhan. Kalau Allah itu satu-satunya kegembiraan kita, sukacita kita, itu akan mensterilkan hati kita dari keinginan-keinginan yang salah. Haleluya. Keinginan kita akan menjadi keinginan yang kudus, keinginan yang selaras dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari kita periksa hati kita. Kegembiraan kita terletak di mana? Apakah terletak pada berkat Tuhan? Apakah terletak pada mujizat Tuhan? Atau kegembiraan kita hanya terletak kepada Tuhan saja, pada pribadi Tuhan? Kalau kegembiraan kita hanya Tuhan saja, maka hati kita akan disterilkan dari keinginan yang salah. Kita akan memiliki keinginan-keinginan yang ilahi, dan oleh sebab itu Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Marilah kita praktekkan hidup yang bersukacita. Mari kita praktekkan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, oh Tuhan senang. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena sukacita yang Kau selalu berikan kepada kami. Kami bersyukur boleh kenal dan memiliki Engkau. Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Semua yang lain akan berlalu, hanya Engkaulah yang kekal selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara kami yang mengikuti acara ini, diberikan akses, diberikan sukacita yang melimpah sebagaimana yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, jemaat yang kami layani di GPD Wuleri diberkati oleh Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih sudah diberkati seluruh jemaat GPD Wuleri. Haleluya. Amin.